Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana masuk balik Joyuang Tabusari yang tadi budak seringnya di Pot Bungo. Hari kau spesial dun sana Pot Bungo bersama Sumbar Kreatif Forum. Dan ada Vivi di siko. Assalamualaikum Vi. Waalaikumsalam. Luar biasa sana seorang yang mudah-mudahan bisa menginspirasi awak hari kau. Pipi adalah salah seorang pengurus di salah satu subsektor kria di Sumbar Kreatif. Cerita sedikit tentang peran Pi di Sumbar Kreatif. Pi. Jadi di Sumbar Kreatif kami yang subsektor kria berfokus kepada bagaimana kria-kria yang di Minangkabau ko bisa nampak. Yang selama ko tidak nampak bisa nampak, yang selama ko aduh dan punya standar belum bisa dibawa keluar, yang belum bisa bersaing dengan barang-barang yang di luar Sumatera Barat itu bisa bersaing gitu. Nah, jadi UMKM di Minangkabau khusus di Sumatera Barat yang khususnya kria itu masih Vivili itu apa ya? Alun bisa Bersaing. capek gadang. Bersaing mungkin bisa. Tapi support secara pengetahuan, support secara pemasaran, inovasi, nah itu yang itu belum gitu. lo nampak lah. Artinya kalau untuk bersaing mungkin bisa bersaing dari segi Bisa, kualitas, ya. tapi bagaimana memasarkan, bagaimana kau menjualnya agarnya punya harga yang lebih bersaing itu pun belum. Belum. Karena kawan-kawan mungkin lebih sibuk dengan bekerja, memproduksi saja. Iya. Artinya perlu penambahan pengetahuan untuk kawan-kawan seperti itu. Berapa persen sih kira-kira produk-produk kria awak di Sumatera Barat kau yang mampu bersaing tingkat nasional atau internasional? Paling kalau dari sektor kria yang bicara itu paling sekitar 25%. 25%. Dan apa langkah-langkah Pi untuk itu Pi? Mendidik kawan-kawan UMKM menyadari pentingnya tentang digital, pentingnya penampilan dari kria tersebut, pentingnya pengemasan. Jadi pertarungan itu tidak cuma masalah pertarungan harago. Nah, yang paling ngeri itu di Sumbar pertarungan harago. Sementara ketika ditanya kualitas, geleng. Sampai hariko yang masih di hati, yang selalu berkata-kata, banyak kria, ada mekrem, ada rajutan yang pasar Sumbar banyak berproduksi. Dari jauh tertarik, oke. Pas Anda buka, Anda lihat, serius, bibir pribadi nggak mau beli. Apa sih penyebabnya seperti itu gitu? Sebetulnya apa sih awak yang nak mau membuka diri atau bahas sebenarnya? Pemolesan dan mindset kawan-kawan yang ketika ada yang ngecek kok, mah. Nah, jatuh kan? Oh, awak menjual koko kecek kawan wak maha. Iya. Sementara pada dasarnya maha itu relatif. Kalau awak nak ada pitih jadi maha, tapi kalau ada pitih jadi murahnya. Pastilah. Nah, apa langkah-langkah kini yang dilakukan Sumbar Kreatif Forum? Karena Pi salah satu pengurus di subsektor kria untuk menghadapi persoalan yang diungkapkan tadi. Apa langkah-langkah Pak? Yang pasti tentu mengajak mereka gabung di Sumbar Kreatif untuk bisa saling sharing yang pasti. Pi, apa lebih langkah-langkah kira-kira yang Yang jaleh kini karena samoko setahun belakangan itu emang beraja beraja mentor UMKM. Jadi beraja baam majan ke UMKM mas subananyo langkah-langkah dan harus awak prioritaskan dari awal. Mulai dari berdiri usaha, apa yang harus awak miliki, apa yang harus awak pelajari dan apa yang harus awak lakukan. Jangan sampai kejadian yang banyak barang laku tapi piti tidak ada. Barang laku piti tidak ada kok maksudnya kok? Barang laku tapi ketika banyak orderannya ditanya, ledo lai untungnya segini apa dapat litaknya banyak. Karena awak nak dididik baa cara mencari harago, baa cara memasukkan biaya promosi, baa cara memasukkan biaya ini itu yang sebenarnya itu ada strategi sebenarnya. Ada. Dan langkah-langkah itulah yang harus dikuasai sebagai kawan-kawan pengrajin. Nah, sana itu menarik. Pipi seorang ibu punya keluarga dan ternyata cerita sih Mbak Asipi bisa turun ke dunia kria
dapat kabar dulu tamatan kimia di Unan. Betul nggak sih? Agak aneh ke sana. Biasa kan orang seni rupa, orang kriya. Kepi sendiri kini tajun ya, cerdas tapi. Nah, sebenarnya ceritanya Bang, zona sebenarnya kalau dari zona nyaman dulu. Ketika berumah tangga, posisinya dapat penyakit, kemudian tidak memungkinkan untuk bergerak di bidang kimia. Alas siap tuh ikut suami. Karena sakit tadi nak mungkin di bidang kimia. Ya, karena penyakit dihancam kanker judulnya. Oh, tapi divonis tumor ovarium divonis ganas. Oh, sempat. Jadi ndak berani mengambil resiko berhadapan untuk kerja dengan zat-zat kimia karena berpengaruh. Dan itu sempat kanker. Disuruh kemoterapi tapi nolak. Merasa diri cukup kuat dan cuman berusaha menjaga stamina. Kini, Pak? Alhamdulillah dengan 1 ovarium 3 putri. Jadi sempat diangkat. Ya. Dilakukan operasi, kemudian diminta kemo, tidak mau. Ya. Sekarang ada 1 ovarium dengan 3 putri. Alhamdulillah, anugerah yang luar biasa. Dan akhirnya lari dari dunia kimia, kemudian cerita Iko, kok bisa kok? Apakah Iko nak juga menggunakan zat-zat kimia di Iko? Yang Iko, zat kimia, tapi zat kimianya masih zat kimia ringan yang secara dibuang ke lingkungan pun dalam jumlah terbatas itu tidak merusak. Seperti batik mungkin lebih banyak limbahnya ya Bang. Iya. Nah, kalau yang Iko, awak bisa menggunakan cairannya sampai tetes terakhir. Oke. Masih bisa dipakai. Jadi kemungkinan limbahnya cuma di pencucian. Nah, Iko sebenarnya produk V atau Baas sebenarnya dan tergabung di MA gitu atau Baas warna V. Jadi Iko produk sebagian produk pribadi dan kami itu ada 2 komunitas. Yang komunitas Sumbar Leather Crafter. Jadi di situ berkumpul lah kawan-kawan yang menggunakan kulit sebagai bahan baku. Jadi ada yang pakai mesin, ada yang buat krianya pakai tangan. Dan yang lain itu Minangkabau Crafter Family. Nah, di situ tuh berkumpul kawan-kawan yang ada buat rajui, ada make krem, ada home decor, ada yang jahit tas biasa, ada jahit spray. Jadi istilahnya nyampur di situ buat kriya jenis apapun gitu. Nah, Pi sendiri mau produksi apa gini? Pipi produksi ekoprint, kulit juga, buat tas handmade juga. Kau yang tas produksi Pi yang mana? Yang Iko sama dompet yang merah. Oke, menarik. Sama sepatu yo. Nah, Iko kulit sebenarnya? Iya, itu kulit domba yang di ekoprint. Nah, Mbak Asi membuat motif-motifnya seperti Iko. Boleh tahu, Stek? Itu dari daun tuh, Bang. Dan daunnya itu daun. Iya, dan itu pewarnanya pewarna alam. Jadi bagian salah satu keinginan kami nionyo meminimalisir sintetis. Baka alam kok lah cukup gaek kan. Warnanya apa saja tuh yang alam kok? Bisa alam digunakan tuh po? Aduh, daun secang, kayu secang, kayu sampayang. Sampayang yang merah. Ayo yang merah tuh. Tuh habis tuh kulit D5 sebagai tanin. Ada juga daun tinggi, kayu tinggi. Itu dari mana Pepi? Pemikiran-pemikiran seperti itu menggunakan alam seperti itu? Sebenarnya itulah cukup pasar terbatas di Indonesia. Karena lah banyak yang lari dari batik yang batik pewarna alam ada. Iya. Cuman prosesnya lebih rumit lagi gitu judulnya kan. Nah, batik pewarna sintetis itu saya lihat limbahnya dima-dima gitu kan. Dan itu permasalahan limbah yang tidak selesai-selesai gitu. Jadi Ikoko adalah dicari kini kan banyak tuh Bang, banyak YouTube, banyak grup-grup Facebook, grup-grup apa, dan grup berbayar pun. Nah, kami rata-rata istilahnya kalau ilmu awal, jadi pertama kenal memang perkenalan dinas. Cuman memang keterbatasan kalau ikut yang gratisan dari dinas itu dapat sekedarnya gitu. Nah, penasaran kan? Akhirnya udah tinggal carilah grup ada beraja, ya udah invest leher ke atas. Leher ke atas tuh. Iya. Nah, dengan kondisi seperti Iko menjadi produk rumahan atau Mbak Kopi segini Kopi? Iko menjadi produk rumahan dan customize. Yang jale nan bantuan udah nio kami buean. Udah nio bantu tinggal gak foto baru ukurannya sesuaikan dengan kebutuhan. Ada ketakutan terbesar bagi masyarakat awak, apalagi awak harus jujur. Mahal koma.
bahas sih masalah harga tadi. Ada yang macam mahal, ada yang macam murah. Tapi menanggapi seperti apa kini Jadi, kondisi masyarakat awak tuh? Kini tuh nio apapun yang awak galeh pasti ada orang ngecek mahal. Ya, Tergantung ngalehnya sama sia. Nah, kalau itu pasar awak, ini nak ngecek mahal. Ya, ya, ya. Nah, pernah kejadian orang paling sederhana ngambil puringan rajutan. Upah puringan segiko. Yang ngecek mahal kan? Terus bawa contoh yang alah jadi. Wah, muringnya medeko nih. Tinggal angguk-angguk, berarti pengakuan harga sesuai dengan kualitas yang diterima. Artinya ada salah satu tugas awak untuk memberikan penyadaran kepada konsumen, dia bisa mahal karena ini. Ya. Dan itu harus awak lakukan. Ya. Agar kesadaran konsumen meningkat gitu kan. Iya, mengajarkan konsumen cerdas. Oke. Pi, kalau boleh tanya, Iko kan buat tas kok. Iya. Dan kayaknya kok kan asik anak-anak, ibu-ibu boleh lah pakai. Iya. Remaja boleh lah. Iya. Kok harga berapa kopi? Itu harga 1 juta. 1 juta. Full kulit. Full kulit. Dan kalau orang berpikir mahal bana, orang kan. Tapi nya lupa bahwa ini kok full kulit dan melalui tingkat, dan Iko tidak produksi banyak doh kan? Enggak pernah sama. Tidak pernah sama. Warna boleh sama, tapi motif enggak akan pernah sama. Pernah enggak daun sama ukuran sado, Bang? Oh, gitu. Karena awak ngambil daun asli kan? Carilah yang sama ukurannya. Dan ajaibnya, warna di kaluan setelah awak mengaluan dari prosesnya, warna itu nyaris enggak bisa diprediksi. Beda sekete kalau warna berbeda. Jadi kalau untuk membuatnya sama tuh mirip boleh tapi tidak sama. Dan kulitnya halus loh. Dan artinya itu sangat unlimited nah. Ya. Dan inyo hanya punya satu saja bentuk mungkin, tapi motif berbeda karena itu tadi inyo dibuat dengan bahan kulit, dengan bahan daun, pewarnaannya pewarna alaminya, kemudian motifnya dari daun kan, nggak diukir atau apa, tapi daun nih ya. Iya, daun. Sana. Akhirnya itu tadi daun tidak ada yang sama. Ya. Berapa lama sih proses pengerjaan cek tas kopi mulai dari apa? Kalau dari awal itu cek tas bisa 3 hari. Kalau mulai dari awal, karena kulitnya, kecuali kulitnya lado, kalau kulitnya lado tuh sehari biasanya bisa. Oh, termasuk cepat sebetulnya Iya. proses karena. Kalau cuman buat tas, jadi prosesnya tergantung kok. Ini proses dari kulitnya dari awal. Kalau kulitnya dari awal kan ada perlakuan. Iya, iya. Nah, kalau kulitnya lah hado, tinggal buat tas, itu bisa cek tas sehari. Cek tas sehari gitu ya. Nah, Pi, untuk bahan dasar, bahan baku kayak kulit, itu susah nggak sih mendapatkannya dari Pi? Awak masih mengimpor dari Jawa. Oh, malah dari Jawa. Dan tapi kalau dikecek susah, sebenarnya tidak susah. Kenapa di Sumbar nggak ada? Kenapa harus ke Jawa, Pi? Masih mencari kualitas kulit yang sesuai dengan standar yang ini. Di Sumbar tidak Alun ada. Alun ada. Seperti apa sih standar yang pas itu? Nah, kayak Iko kulit domba, di Sumbar kan jarang domba. Domba kok 6 bulan tabah ya? Iyo, Kulit kambing nggak bisa? kulit kambing bisa. Bisa. Iyo, cuman yang basuh kini di Sumbar tuh masih kulit kambing yang produksinya istilahnya yang ketika dibuat ekoprint nyo mangkarutnya, karehnya. Jadi lah bara kalau ada nampak kulit kami coba bisa enggak? Kenapa yang dari Jawa bisa menjadi seperti ekoprint seperti itu? Ada perlakuan dari istilahnya yang menyamak kulit, Iya. ada perlakuan istilahnya ada white blue-nya atau sejenisnya, ada yang kayak gitu. Jadi bisa ketika ditanya, Iko bisa dieko, dan orang di Jawa tuh lah teredukasi, tahu itu bisa dieko print atau Berarti enggak. awak pun sebetulnya belum teredukasi Iya. untuk itu. Untuk penyamak kulit itu ada. Tapi awak ada orang-orang yang melakukan penyamakan tuh. Kami masih mencari, Bang. Jadi rata-rata lah kawan-kawan lah setahun banyak kan yang produksi kulit. Nah, kulit yang untuk dipakai di Siko pun untuk kawan crafter kulit yang lain selain ekoprint itu masih payah mencari, dan itu rata-rata balik ke Bukit itu masih ngambil kulit dari Jawa. Bali di Bukit pun ngambil dari Jawa? Ya. Jadi kalau istilahnya Harga itu lebih mahal lah. ya. Nah, kalau bisa dapat harganya kayak di Siko ada yang suplai kulit, itu kulit dari Jawa juga. Kalau harganya bisa sama, mending kami ngambil di Siko karena kawan-kawan dapat yang tampek Bali. Cuman kualitas yang sesuai kalau di Siko banyak dipakai untuk sepatu. Nah, kalau yang tas yang dapat handmade kayak dompet-dompet handmade, itu kawan-kawan tuh cari kulit efektan yang kadang
ndak sesuai standar produksinya gitu. Jadi kulit tuh bang, ada harganya mulai dari per fitnya 10.000 sampai per fitnya sampai 1.000. Sampai 1.000, 500.000, 1 juta, walaupun itu 30 kali 30 ukurannya tuh. Itu apa yang ambilnya standarnya? Ada yang mahal, ada yang murah? Impor. Oke. Nah, iko barang-barang produk kok biasanya dipasarkan ke kok. Artinya kan iko sangat terbatas kok produksinya, Iya. unlimited, dan tidak semua orang kama baca memasarkannya itu. Nah, banyaknya online. Online kini. Yo, jadi sebenarnya dari awal karena emang sebenarnya belet ya bang, wirausaha tuh awalnya dari posisi tidak nyaman. Jadi ketika posisi tidak nyaman tuh ada, bila mulai menjadian Facebook tuh sebagai branding. Oh, Pak Joko ngaleh yo. Jadi ketika Pi masih jual tas walaupun tidak ada posting, masih tanya, masih buat masih. Karena balik tadi cerita, sosial media tuh untuk branding, tidak untuk curhat. Curhat, cari tahu Sampai beraja gitu, kan? untuk beraja gitu. Jadi masih kadang dari luar kota gitu. Dan yang paling sebenarnya karena keterbatasan kami crafter kulit pun sakete. Kadang pun job-job kawan-kawan yang angkat tangan pun bisa dipasamuan gitu. Oke, jadi artinya ada semacam kerjasama dan kawan-kawan gitu kan. Nah, seberapa banyak sih kawan-kawan di Sumbarko yang peduli lah dan apa isi pemikiran kita tadi tentang kualitas, tentang apa, cukup banyak enggak sih? Masih kami minoritas juga ya bang. Kenapa minoritas? Karena emang itu tadi, mindset tadi belum terdidik. Jadi PR di Sumbar Kreatif itu PR-nya gitu, membuat mindset minoritas tadi jadi mayoritas. Iko sepatu loh Pi, menarik Iya, mana? Dan Iko bisa di mahal ke sana. Artinya mereka unlimited dan Iko diproduksi sangat tidak bisa sama gitu. Kanan kiri saya bisa sama motif loh. Kanan kiri saya tidak bisa sama loh sana gitu. Saking uniknya sepatu Iko gitu kan. Nah, Pi, kenapa berpikir untuk sepatu kok? Contoh sebuah sepatu, Iko produksi Pi kah? Iya. Kenapa berpikir? Coba cerita statement masalah Jadi sepatu. mikirnya kalau bisa tuh sapatagak tuh bisa senada. Ada sepatunya, ada tasnya, ada dompetnya. Nah, enggak cuman Keren, yang keren. punya brand tuh kan yang senada jual barang gitu. Iya, iya. Boleh tahu nggak harga sepatunya Iko? Apa nanti? 800.000. Tapi yang jadi persoalan ketika misalnya kaki orang ukuran, artinya kok berarti kan pesanan bisa enak Pi. Yo. Dan Patang tuh sempat punya tukang yang ngerajuan sepatu. Tapi ujungnya penyakitnya di Sumbar SDM balik ceritanya kan bermasalah, kami terbentur. Yang tukangnya angkat tangan. Kenapa? Apa ya? Nggak betah kerja di Dulu dunia itu ya? sebenarnya dunianya lah dunia sepatu. Tapi ketika nyaris gulung tikar, kami menawarkan gitu. Tapi masih belum apa ya? Karena baru berarti kan pemasaran alun kadang-kadang mana. Iya. Jadi beranggapan kurang menarik mungkin gitu. Dan itu dialami sama kawan-kawan kria semuanya, SDM-nya seperti itu. Karena tidak semua bisa dikerjakan. Tapi akhirnya kini mulai mapan motif batik, mapan motif kulit, melakukan jahitan. Akhirnya awak seorang jadinya Pi. Iya. Dan Pi pernah melakukan itu? Pipi ngerajuan. Oh iya? Kulitnya, motifnya sana Pi sudah? Iya. Kamu udah habis pikir dong. Orang tamatan kimia kemudian karajo kamari. Kok bisa muncul sih pemikiran seperti kopi? Kenapa nggak bidang lain gitu? Oke lah, penyebabnya ingin lepas dari kimia karena faktor penyakit tadi. Kenapa nggak cari yang lain? Pernah nyoba makanan. Jadi dulu tuh waktu merantau, waktu karajo itu mencoba makanan, mencoba kria. Jadi sebenarnya nggak kulit. Yang kini tuh yang bisa gitu. Mungkin nggak tahu mahir. Cuman di taraf bisa ngajan dasar kayak mekrem, rajut, sulam, ekoprint, tas itu insya Allah bisa berbagi sama membuat souvenir-souvenir ya bang. Ambo agak pos deh, agak butuh. Mekrem tadi apa sih? Mekrem tuh mengabek-ngabek tali bang. Buat jadi ada kantongan dinding dari tali-tali kan, tas yang dari tali kur kadang banyak kan. Betul. Oh, itu yang mekrem ya. Nah, Pi kemudian turun kamari. Dipikir kemari. Suami bah? Suami, nah kami kan berdua tuh. Pertamanya cuma cale-cale.
pas bergabung sama kawan-kawan kuli, kan banyak apa-apa. Di kawan-kawan kuli itu cuman belakangan jadinya 3 orang yang emak-emak gitu, yang selebihnya papa gitu. Nah, mulai beraja beraja noko, jadi abang tuh ngambil spesialisnya di bue kuli yang pakai tangan, jahitnya tangan, tidak jahit mesin. Kalau BP lebih ke mesin. Jadi produksinya mulai kayak membuat sarung pisau, membuat dompet STNK, kayak gitulah, jam tangan, iya. Oke. Iko pakai tangan? Kok pakai tangan kok? Iya. Serius? Serius. Pakai tangan kok? Iya. Rapi loh sana. Itu kiranya Oh, yang di toko. toko-toko. Memang di toko kiranya ya. Nah, Pi, proses sebetulnya kalau dipikir kan cukup rumit sebenarnya. Nah, ide-ide kreatifnya, motif semua itu kan perlu pemikiran-pemikiran luar biasa. Ya terkadang itu tadi konsumen kadang-kadang menilai mahal aja, tapi nak melihat bahwa prosesnya gitu kan. Iya. Nah, dengan usaha seperti itu, apa pemasarannya yang Pi jalan? Cukup menjanjikan untuk hidup berkeluarga. Cukup menjanjikan ketika diseriusi. Dan kini lama serius sih kok kan? Serius? Berapa tahun kok yang serius kok Pi? Setahun. Setahun, 1,5 tahun. Nah, dalam sebulan berapa omset kira-kira? Omset dari minimal itu 1 tuh kalau orangnya moodnya hilang. Tuh, kalau Orangnya moodnya hilang. Terus? Kalau rajin bisa sampai 5 bale 20 juta sebulan. Oh iya. Iya. Jadi ketika kondisi yang sebenarnya yang lebih membuat mood hilang, kondisi fisik tidak bagus, otomatis lebih memilih meninggalkan pekerjaan daripada awak drop. Dan akhirnya produksi tidak jalan. Ya. Nah, makanya dari kini tuh SDM dari 1,5 tahun, iya 1,5 tahun belakangan, lah mulai mencari, mulai dari Nia mendidik orang, siana Nia beraja, angkat tangan. Ya Nia beraja pun ditanya tanpa, oh awak aja kok berajanya sadonya, sementara awak seorang beraja invest loh gitu. Iya. Itu yang ulun basuh. Jadi daripada menghabiskan hari untuk mencari orang, jadi ya udah explore diri, produksi, makanya pasar kami tuh menengah ke atas. Menengah ke atas akhirnya. Karena memang jenis produk cukup eksklusif kalau menurut Ambo kan. Dan tidak semua barang tidak bisa berlaku sama. Baik dari motif yang berbeda, bentuk mungkin sama. Dan akhirnya barang-barang yang diproduksi menjadi barang-barang unlimited yang limited. Yang limited edition. Artinya hanya cieknya yang punya. Dan itu cukup menarik di sana dan perlu artinya kita memikirkan berkembang. Nah, bagi kalau ada kawan-kawan yang ingin didik kami, bisa enggak sih? Bisa. Belakangan dalam tahun patang itu ada 2 kelas yang buka apa? Nah, kelas sih ada tawaran kawan, Nia nak ngajak ibu-ibu Iko gitu. Oh gitu. Nah, jadi dari yang pertama kali dapet kelas, Bibi buka kelas gratisan online ketika corona. Jadi online itu se-Indonesia. Online itu se-Indonesia. Oh. Jadi ada, kemudian yang offline, yang online ada Ceklai, yang FKIK Ibu-Ibu Semen Padang. Terus abis itu ada yang di bawah BI. Jadi BI punya didikan binaan. Terus waktu itu butuh yang untuk ngajar souvenir. Waktu itu diundang. Vi, apa sih kok IG Vi atau media sosial Vi kok untuk kamu misal IG, kita kenal? kalau IG pribadi itu @vivimulia. Vivi Mulia, mulianya VIVYMULIA. Oke. Terus? Kemudian bisa kalau caliak-caliak produk ada di @acicraft. Acicraft. Ya. Terus kawan-kawanku ada yang punya kawan-kawan crafter. Crafter kulit sumbar. Ada Loka Leader Craft. Kemudian ada Cavalier. Ada Prat Handmade. Jadi ada yang ala ada IG dan kawan-kawan tuh kalau boleh ditanya, Bibi kok kemampuannya masih di bawah. Ada kawan-kawan yang produksinya 1 dompet bisa dijual 1,5 juta cuy. 1 dompet Sumbar punya loh. 1 dompet 1,5 juta rupiah. Sumbar punya loh. Itu pasarnya kama Pi? Yang dibeli pecinta kulit dari Jawa. Dan itu handmade. Sesuai pesanan.
Sebetulnya itu sangat menjanjikan. Nah, persoalannya kini mau ndak kita orang pasar pun menyadari bahwa, dan arti terutama para pengrajin meningkatkan dulu kualitas. Kemudian mindset mereka, bahwa mereka menjual. Nah, itu yang malu terdorong tadi. Nah, langkah-langkah itu yang perlu diperbaiki, dan tentu Sumbar Kreatif harus punya peran di situ. Dan mudah-mudahan ke depan Iko akan. Nah, ambo ketakutan ambo, kawan-kawan mau ndak menerima. Kadang-kadang kan awak ada orang Minang kok merasa hebat surang kok. Tapi ngalami seperti apa? Yang ada nerimo ada juga bang. Yang ndak nio ada menerima ada juga. Gitu jadi Giko. Kalau berfokus nyo kau orang nani nak namuah, aneh wa fokus aja kayak namuah. Fokus aja kayak namuah ya. Yang nak namuah tuh anggap aja. Ya. Pinggir ibarat tapi jalan kan, kalau nak jalannya tuh suranya kan tapi gitu ha. Yang sama berjalan yuk wirangan gitu. Maju sama-sama, insya Allah bisa gadang kalau sama-sama. Dan akhirnya Vi sendiri dengan keluarga, dengan suami, menghidupi keluarga dengan Nikola. Iya. Ini kok. Dan sudah berapa tahun Vi menjalani? Sebenarnya kami punya istilahnya cie, mungko konter di belakang galeri. Jadi ada yang ditungguan tiba rezeki dari Siko, yang dari belakang itu yang kami kerajaan sampai menungguan gitu. Akhirnya Iko untuk biar Iko berjalan tapi siklus kehidupan awak harus capek berpikir kreatif. Nah, makanya Pi memang harus duduk di Sumbar Kreatif ya deh kan. Iya, biar makin kreatif kan. Nah, sana Iko suatu hal yang luar biasa. Sana bisa lihat di awal tadi bahwa produk-produk tercipta hadir dari seorang Vivi dan beberapa kawan-kawannya. Mudah-mudahan Iko bisa menginspirasi kita seadanya. Pi, mungkin ada yang bisa disampaikan ke kawan-kawan di luar, baik pengrajin atau mungkin para konsumen Pi. Untuk kawan-kawan pengrajin, coba perhatikan kualitas. Jadi Giko, dia tahu kualitas wak di mana posisinya. Itu cara mencaliaknya. Coba beli barang orang, caliak barang orang, tagak lataan barang wak basubalahan. Iko barang harganya 100.000. Iko barang awak harganya 100.000. Mbak, kondisinya pantas nak barang awak bagandeng sama barang orang? Yang harga yang sama? Iya. Jadi jangan sampai beko awak lah kecek kok punya dan rancak, sini rancak gitu Iko sementara kiranya tamaha dek gara-gara caliat lah punya orang. Ya. Kualitas awak di mana? Awak bisa magi harga tinggi kalau kualitasnya tinggi. Oke. Jadi pernah ada yang masan. Bawa tas yang ada di pasaran. Oke. Itu waktu tuh Pipi lagi bandrol barah 200.000 sesuai dengan yang dipasarnya. Iya. Terus keceknya, Pi kok sama aja harga di pasar 200.000 loh. Iya. Pi cewek cie, seharusnya punya kami itu lebih mahal pada yang di pasar. Oh, karena gitu. calean, Iko barang yang di pasar kan, Iko punya kami. Ketika dua barang dengan harga yang sama, nampak perbedaan kualitasnya di mana? Iya. Mau nak mau, suka nak suka, walaupun punya pitih, nyo sadar kalau barang awak tuh rancak. Iya. Dan tentu awak pun berpikir itu sudah memberikan keuntungan nggak awak kan? Nggak mungkin Pi menjual produk akhirnya Pi rugi kan? Nah, itu. Oke, yang lain ada yang bisa Dan untuk konsumen, cobalah beralih dari barang produksi Cina yang harganya murah, beralihlah ke barang lokal. Dengan barang lokal tuh banyak dan bisa hidup. Kawanan membuat bisa hidup, kawanan menjual bisa hidup, kawan yang jual bahan baku bisa hidup. Jadi bisa hidup sa daerah dek gara-gara bahan barang lokal tadi. Artinya ayo kita saling support di Ziko agar kualitas kehidupan masyarakat Sumbar pun lebih baik ke depan. Pi. Baik Pi, mau kasih banyak lah hadir di Pot Bungo Kali Kopi dan mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kalau orang yang berkunjung di mana sampai Pipi? Galeri Pi. Acikraf Galeri di Jalan Kampung Kalawi, di Mungko Media Senturi, Dake Gedung Kakak Barat. Jadi Jalan Gadang, posisinya Jalan Raya Ampang Kampung Kalawi. Oke. Kawan-kawan mungkin di sana yang ingin membeli produk, kemudian atau ingin beraja bisa langsung sama Pipi dan terbukti Pipi cukup menginspirasi banyak kawan-kawannya dan kini pun udah di pengurus di subsektor Kria di Sumbar Kreatif Forum. Oke, makasih banyak Pi, sukses terus, salam untuk keluarga. Mudah-mudahan ke depan Kria di Sumatera Barat semakin maju, semakin bagus. SDM-nya akhirnya bisa Pi temukan, kesadaran itu muncul. Lah sana
TV Mulia adalah pengurus subsektor Kria di Sumbar Kreatif Forum. Lah masuk di Pot Bungo, mudah-mudahan sangat menginspirasi kita sadanya, dan kita tunggu yang lainnya. Lah bersama Pot Bungo dan Sumbar Kreatif Forum. Cik, 2, 3. Lah, habis anak. Lah. No, lah, habis.